Halo semuanya, oke kembali lagi bersama saya Rizal. Di video kali ini saya akan membahas kenapa sih banyak trader gagal di trading forex. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas secara detail kenapa trader itu sering yang namanya margin call ya dan gagal untuk berada di industri trading forex ini. Oke. Oke, jadi tolong teman-teman stay di video ini ya, jangan skip ya, supaya kalian bisa tahu kenapa sih saya ini sering margin call dan bagaimana cara untuk mengatasi yang namanya margin call ya. Oke, walaupun terkadang kita sering berpikir bahwa trading itu gampang ya, cuma lihat-lihat chart, lalu juga enak bisa ngasilin duit di mana aja dan kapan aja ya. Tapi nyatanya kan nggak seperti itu teman-teman. Oke. Nah, tetapi setelah saya terjun di dunia trading ini, bahwa trading itu nggak semudah apa yang kita pikirkan, teman-teman. Jadi nggak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi sangat apa ya? Dibilang sulit ya, dibilang gampang juga, ya lumayan lah ya. Nah, ternyata trading itu susah, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita nggak tahu caranya, polanya, ya, kita nggak punya ilmunya itu susah. Nah, itu bisa membuat mental kita drop sama. Jadi tapi dari situ kita belajar bahwa trading itu tidaklah mudah dan tidak juga gampang. Dan ternyata setelah saya mencari tahu kenapa trader gagal, yaitu salah satunya karena mereka terlalu berekspektasi terlalu jauh dari realita yang ada. Oke, jadi saya akan membahas secara detail ya. Jadi ini by pengalaman saya, teman-teman. Dan juga mungkin trader-trader di luar sana juga setuju ya. Oke, jadi ada faktor-faktor yang pertama adalah trading plan atau strategi dengan sebutnya. Yang kedua adalah psikologi. Trading plan ini seperti strategi, terus apa namanya, target entry per harinya itu berapa, lalu manajemennya untuk reward ratio ya, dan load management ya. Nah, setelah dari sini, nah jadi seperti ini, misalkan nih trading plan, kan gaya trading kalian tuh mau apa, scalping kah, intraday atau swing. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya gaya trading tersendiri, itu lebih enak teman-teman. Ya misalkan saya pengennya yang cepat-cepat aja gitu ya, kecil tapi cepat gak masalah, saya pakai scalping. Nah terus kalau misalkan saya nggak mau lihat chart terus nih, jadi kalian bisa pakai intraday, jadi ya tradingnya per hari lah. Terus ada swing trading. Swing trading ini biasanya jangkanya lebih panjang teman-teman, bisa per hari, per minggu, bahkan per bulan ya. Gitu. Terus ada strategi trading. Nah, strategi trading ini kan teman-teman udah punya strategi masing-masing ya, gitu. Sebelum kalian trading, misalkan kalau misalkan kalian tradingnya menggunakan support and resistance, breakout dan retest, membentuk candle dan lain sebagainya. Ya, misalkan kalian mau pakai indikator, ya intinya itu adalah strategi kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih gaya tradingnya, terus strategi tradingnya seperti apa, kan lebih enak. Terus kalau apalagi kalau misalkan kalian apa ya punya target entry per hari. Nah, entry per hari ini untuk supaya kita nggak overtrade teman-teman ya. Terus juga kita tidak revenge trading. Jadi untuk menghindari yang namanya overtrade dan balas dendam. Nah, setelah itu kita harus paham juga time frame-nya. Time frame di sini penting banget ya. Kalau misalkan kalian mau scalping, ya berarti time frame-nya pakai 15 atau M5 ya. Itu. Nah, kalau misalkan kalian pakai intraday, kalian bisa menggunakan H1 atau M15 juga bisa. Nah, kalau swing itu biasanya pakai H4 atau daily. Nah, ini kalau misalkan kalian paham, udah punya trading plan-nya, dan kalian melakukan ini gitu ya, apa namanya, tradingnya sesuai trading plan, nah ini akan mempengaruhi ke psikologi. Kenapa di sini psikologi saya sangkutin di sini? Karena kalau saya misalkan kalian apa ya, tradingnya itu sesuai trading plan, gitu ya, otomatis psikologinya juga
bagus teman-teman. Nah kalau misalkan psikologinya lagi bagus, kan kita juga akan trading menggunakan ikut dengan trading plan kita. Tapi kalau misalkan psikologi kitanya lagi buruk, ini akan mempengaruhi ke trading plan kita. Jadi tradingnya itu asal-asalan teman. Nah ini yang biasanya sering dilupakan oleh para trader gitu. Bahkan ada orang yang full margin, itu full margin agak kurang bagus ya teman-teman. Walaupun memang ada full margin yang menggunakan money management juga, misalkan walaupun dia punya dana misalkan di $1.000, tapi dia deposit $100 terus full margin, oke kalau dapat gitu kan. Nah tapi kalau loss habis kan dari terus mereka akan deposit lagi, trading lagi, deposit lagi, seperti itu. Nah, itu akan menjadikan kebiasaan atau habit. Nah makanya saya sih saranin ya, dan paling bagus banget ya kalau misalkan kalian punya trading, kalian punya money management dan psikologinya yang bagus. Jadi kalau misalkan kalian punya psikologi yang bagus gitu ya, bisa ngatur psikologi kalian, emosi ketika trading, saya yakin dan saya jamin kalian akan sukses di dunia trading. So, ya seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya tentang strategi ya, bukan tentang banyak profitnya atau gimana ya. Yang penting kita tuh punya profit kecil ya, tapi konsisten teman-teman, daripada kalian untung besar tapi loss gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya ingin berbagi pengalaman saya ya. Nah, ketika saya untung besar, misalkan saya punya modal nih, saya deposit contoh di $500. Dalam sehari, waktu itu saya bisa menghasilkan di 100%, teman. Nah, dari situ muncullah kepercayaan diri yang sangat tinggi ya bagi saya. Oh, ternyata trading itu gampang ya. Terus saya membayangkan, oh kalau misalkan sehari aja saya bisa dapat $500 ya, dari modal $500 ini, jadi kalau misalkan 1 bulan berapa ya? Oh lumayan juga ya. Nah situ kita merasa trading itu gampang teman-teman. Dan ketika kita melihat chart, bawahnya pengen terus ya. Nah ternyata dari situ karena kita terlalu overconfident ya, itu kita akan melihat market itu atau entry itu asal-asalan teman. Jadi ya pakai setup ya, gak nunggu momentum gitu ya, langsung entry aja. Nah biasanya seperti itu karena kita menganggap bahwa market itu mudah ya, dan diri kita tuh terlalu rasa pede gitu, pede banget tuh ya, kita bisa nih menghasilkan uang dari sekian ya, dari modal sekian. Nah seperti itu teman-teman. Nah, ini yang biasanya sering terjadi ya pada para trader, dan termasuk saya pun dulu seperti itu. Nah, jadi yang penting teman-teman untuk trading ini kita harus punya modalnya dulu ya, modalnya yang sesuai, terus kita harus realistis juga ya. Seperti itu teman. Oke, saya lanjut ya. Nah lalu selanjutnya di money management. Money management ini adalah faktor penting teman-teman ya, karena kalau misalkan kita nggak bisa mengatur money management, otomatis modal kita juga bisa habis teman-teman ya dalam seketika gitu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan money management yang sehat teman-teman. Jadi sebelum kita mulai trading ya, saya sarankan teman-teman, contoh kalau misalkan kalian mau trading ya, otomatis kan kalian butuh modal untuk deposit di broker ya. Nah kalau saran saya minimal banget itu di $1.000. Kenapa $1.000? Karena menurut saya trading forex itu kan high risk teman-teman ya. Nah, kita minimal banget itu di $1.000 tadi. Apalagi kalau misalkan kalian main XAUSD,
itu kan per tipsnya cepat banget ya pergerakannya ya, minimal banget itu di $1.000 teman-teman. Untuk apa? Untuk menahan yang namanya floating. Kalau misalkan harganya itu ternyata berbalik dulu ya, otomatis kan kita bisa menahan floatingan itu karena modal kita besar itu. Nah, lalu setelah kalian punya modal trading di $1.000, sebelum kalian trading itu kalian harus mempunyai tabungan itu 3 kali dari modal trading kalian. Kalau misalkan kalian ingin deposit di $1.000, otomatis kalian harus punya tabungan itu 3 kali dari modal trading. Jadi kan kalian harus punya tabungan di $3.000. Nah, kenapa? Karena ini akan mempengaruhi nanti ke psikologi teman-teman. Contoh, kalau misalkan kalian punya $1.000 di tabungan, terus kalian depositkan semuanya, itu kalian kan otomatis tidak punya tabungan. Otomatis kan kalian punya kebutuhan sehari-harinya. Yang dimana pasti kalian akan berpikir bahwa dari trading saya akan bisa membutuhkan kebutuhan saya. Nah, itu kan belum tentu teman-teman ya. Jadi kita mentergantungkan semuanya di trading ini ya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar ini, bayar itu ya. Itu saran saya jangan teman-teman. Jadi sebelum kalian trading, kalian harus punya tabungan dulu, itu 3 kali dari modal trading kalian gitu ya. Itu nanti akan mempengaruhi psikologi kalian. Nah, apalagi kalau misalkan kalian trading dengan kebutuhan sehari-hari uangnya itu ya. Terus apalagi kalau misalkan kalian deposit atau modal trading kalian itu dari uang pinjaman, itu sangat tidak disarankan teman-teman. Itu akan nanti mengganggu ke psikologi kalian. Karena market itu kan tidak bisa kita tebak ya, kita hanya bisa antisipasi aja. Jadi kita meminimalisir risiko. Jadi kalau misalkan kita mengabaikan risiko, otomatis biasanya kita akan gagal teman-teman. Jadi saran saya adalah kalau misalkan kalian mau trading, minimal banget itu di $1.000. Kenapa? Tadi untuk bisa menahan floating loss, karena di trading forex ini adalah aset berisiko ya, jadi high risk high return seperti itu. Oke, paham ya di sini ya. Nah, ini yang biasanya diabaikan teman-teman oleh para trader ya. Jadi ketika para trader itu gagal, nah, mereka menganggap trading itu adalah scam ya, menganggap bahwa trading forex ini adalah penipuan lah. Padahal kan semuanya itu tergantung dari diri kita ya teman-teman. Gitu. Kalau misalkan kita tahu ya bahwa semua yang ada di dunia ini punya yang namanya resiko teman-teman. Ya. Sama seperti bisnis juga seperti itu ya, bahwa bisnis juga bisa naik bisa turun ya, bisa untung bisa rugi, dan sama seperti ini. Intinya kita bagaimana kita meminimalisir resiko. Itu tadi kenapa kita harus punya tabungan ya, karena kalau misalkan kalian modalnya ini habis, kalian tidak akan terganggu psikologinya, mentalnya tuh nggak bakal terganggu lah, karena kalian masih punya tabungan. Mereka yang gagal itu mengoptimalkan ya semuanya di sini. Kenapa banyak gagal? Karena terlalu berekspektasi tinggi teman-teman, tanpa memikirkan resiko, tanpa berpikir realistis seperti itu. Oke, paham ya di sini? Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya untuk meminimalisir risiko? Kita akan membahas lebih dalam di money management. Contoh, ketika kalian trading, kalian harus punya yang namanya money management dan lot size management atau lot management. Nah, contoh, kalau misalkan kita punya modal di $1.000 ya, untuk risk reward ratio-nya kita harus ya minimal banget lah ya, jaga muluk-muluk 1% untuk risk-nya. Tapi untuk reward-nya kita pakai 1% juga. Jadi kalau misalkan kita rugi, itu kita rugi di $10 dari $1.000 ini ya modal kita. Lalu untuk reward-nya di $10 juga. Seperti itu, paham ya? Kalau rugi 1% itu $10 per trade, dan reward-nya itu 1% atau $10 untuk keuntungannya kita.
Oke, nah untuk lot size-nya berapa? Untuk lot size-nya minimal banget kalian pakai 0,01 lot ya. Jadi kalau misalkan kalian tradingnya loss gitu ya, kalian cuman rugi di 10 US dollar teman-teman. Nah, per 100 pipnya. Jadi kalau misalkan harga menyentuh 100 pip dari stop loss kita, ya berarti kita cuman rugi di 10 US dollar atau 1% dari modal kita. Nah, berarti kan itu 1% tidak terlalu mempengaruhi ke modal kita teman-teman ya, karena masih ada 990 US dollar gitu ya, gitu. Nah, lalu untuk risk reward ratio-nya, untuk rewardnya, kalau saya misalkan menyentuh 100 pip dari take profit kita, berarti kita untung di 10 US dollar. Nah, terus kalau saya misalkan kalian punya modalnya itu di 10.000 US dollar, untuk risk reward ratio-nya 1% lah, katakan ya, dan rewardnya juga 1%. Untuk lot size-nya berapa minimal? Itu di 0,1 lot ya. Jadi kalau misalkan harga bergerak 100 pip ya, untuk resikonya berarti kalian cuma rugi di 100 dolar. Ini 100 dolar ini kan beda teman-teman ya, kalau misalkan modal kita di 2000 dolar ya. Nah, tapi beda halnya kalau misalkan 100 dolar ini minus dengan modal kita cuma 1000 dolar, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan modal kita di 100 US dollar, 100.000 US dollar, untuk risk reward rasionya misalkan 1% ya. Nah, lot size-nya berapa? Minimal itu di 1 lot teman-teman. Jadi kalau misalkan harga bergerak 100 pip, ya berarti kan kita untung dan rugi itu di 1000 US dollar per trade gitu ya. Tapi kan modalnya juga 100.000 US dollar. Beda kalau misalkan modalnya 1000 dolar, kita kan habis gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus paham money management dan lot size management. Kenapa? Kadang ya kita trading, misalkan kita punya modal di 1000 dolar. Terus pertama kita pakai lot size-nya di 0,01 lot ya. Terus kita udah strike win profit lah gitu, di 5 kali. Nah, kadang di situ kita punya rasa greedy ya. Coba deh gue naikin lot size-nya ke 0,2 lot. Nah, berarti kan resikonya juga nambah besar teman-teman. Gitu. Karena modalnya kan masih sama. Kecuali kalau misalkan kalian tambah lot size, berarti modalnya harus nambah supaya risk reward ratio-nya atau resikonya tetap sama. Tapi kalau misalkan modalnya sama tapi lot size-nya kalian naikkan, itu berarti kan resikonya lebih besar. Seperti itu teman-teman. Jadi saran saya kalau misalkan kalian mau naikin lot, nah modalnya juga harus dinaikin teman-teman. Kalau saya sarankan kalau misalkan kalian trading itu fokus di lot yang sama teman-teman ya. Contoh kalau misalkan kalian udah konsisten, misalkan di 3 bulan aja pakai lotnya 1 gitu ya, kan 0,1 lot 0,1 lot atau 0,1 lot, atau misalkan kalian pakai 1 lot, otomatis kalian harus konsisten. Ini nanti akan mempengaruhi ke psikologi kalian teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sering melakukan ganti-ganti lot size, itu nanti akan berpengaruh ke hasil tradingnya juga. Contoh, misalkan kalian naikin lot nih di 0,5 lot, terus tiba-tiba profit teman-teman lebih besar. Nah, nanti akan mempengaruhi ke psikologi. Walaupun modalnya nambah, terus kalian balik lagi nih ke 0,01 lot. Nanti ketika kalian mengalami loss, oke deh, coba deh gue naikin lagi pakai 0,05 lot. Nah, tadi kan lumayan juga nih dapatnya gitu. Ternyata loss teman-teman. Dan ketika loss, nanti kalian akan melakukan trading dengan lot size yang sama, dengan modal yang sama, berarti kan resikonya nambah besar gitu. Dan bahkan bisa jadi nanti kalian bisa nambahin lot lagi teman-teman, yang tadinya 0,05 lot kalian pakai 0,1 lot dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Jadi saran saya gunakan lot size yang sama dulu gitu ya.
misalkan beberapa bulan lah gitu, 4 bulan atau 3 bulan maksimal banget ya. Tapi harus disesuaikan dengan modalnya juga teman-teman. Oke, paham ya seperti itu ya. Jadi konsisten dengan lot size-nya teman-teman. Oke, jadi saya di sini akan membahas money management dengan modal 1000 US dollar untuk pembagian target return per bulannya, gitu ya. Nah, jadi saya akan bagikan 3 bagian ya. Misalkan 10% per bulan, 20% per bulan, dan 30% per bulan, teman-teman. Oke, ini adalah target yang sangat realistis menurut saya ya, karena kalau saya misalkan kalian udah paham ilmunya, udah profesional ya, pasti 30% itu udah maksimal banget gitu ya. 10% itu ya oke lah per bulan. Oke. Nah, kalau misalkan kalian punya modal di 1000 US dollar dengan target return per bulannya itu di 10%, berarti kan kalian dapat 100 US dollar ya. Nah, kalau misalkan 100 US dollar ini konsisten ya selama 1 tahun, kalian akan mendapatkan return di 1200 US dollar. Oke, kalian udah profit per tahunnya itu di 120%-an gitu ya per tahun. Worth it sih menurut saya masih gini ya. Nah, terus kalau misalkan 20% dari modal keuntungannya per bulan, berarti kalian dapat 200 US dollar. Kalau misalkan kalian konsisten ya 200 US dollar atau 20% per bulan, kalau saya misalkan per tahun kalian dapat return di 2400 US dollar. Itu sangat main banget teman-teman ya. Kalau kalian bisa profit di 240% per tahun, realistis gak realistis menurut saya sih itu. Nah, kalau misalkan kalian punya target return 30% dari modal, itu sama dengan di 300 US dollar. 300 US dollar di sini, kalau misalkan kalian konsisten selama satu tahun, kalian akan mendapatkan return di 3.600 US dollar. Jadi sangat worth it teman-teman ya. Jadi kita membuat money management yang sehat dan realistis. Psikologi. Nah, di sini kita membahas psikologi dari greedy dan fear. Greedy adalah keserakahan, fear adalah ketakutan. Greedy di sini kita mempunyai rasa yang sangat pede tadi ya. Oh, bisa nih kayaknya gue dapet lebih gede gitu. Ternyata pas kita trading itu kan nggak semudah itu teman-teman. Oke. Nah, fear atau rasa takut di sini, contoh kalau misalkan kalian loss di 4 kali trade berturut-turut. Nah, ketika kalian akan trading lagi, kalian akan rasa takut. Nah, takut di sini, takut kalau misalkan kita loss. Di sini akan mempengaruhi psikologi. Nah, kalau misalkan kita takut di sini, saran saya kalian stop trading dulu. Gitu. Oke. Kalau misalkan kalian fokus pada trading flag di sini dan money manajemennya, itu akan mempengaruhi psikologi. Jadi kalau misalkan psikologi kita bagus, semuanya akan berjalan lancar teman. Seperti itu ya. Jadi menurut saya sih ini teman-teman yang sering kita abaikan, dan kenapa kita sering ya namanya margin call. Jadi menurut saya ini tuh ya, coba deh kalian lakukan ini ya, fokus di trading plan dan money management dan jaga psikologinya. Jadi kalau misalkan psikologinya lagi kurang bagus ya, jadi saran saya jangan dulu trading. Atau contoh kalau misalkan kalian udah keluar dari trading plan nih, contoh udah over trade gitu ya, jadi saran saya di stop dulu tradingnya. Terus misalkan strateginya juga gak berjalan, berarti kan kalau misalkan strategi gak berjalan biasanya ini ya over trade di sini ya, seperti itu. Dan biasanya manajemen juga akan berantakan gitu ya, seperti itu teman-teman.
Oke, jadi sekian pembahasan kita di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya, nanti tulis saja di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.